perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, karena ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana ideologi negara kita diuji, dimaknai oleh setiap generasi yang sangat relevan sebagai pelajaran bagi generasi muda. Pancasila bukan hanya 5 sila yang dihafal, tetapi ibarat kompas yang diuji oleh badai sejarah. Bagi generasi muda, memahami perjalanan Pancasila dari masa ke masa menunjukkan bahwa ideologi ini selalu relevan dan harus tetap diperjuangkan maknanya. Kita akan membahas 3 masa perkembangan Pancasila dalam sejarah. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Ujian keutuhan. Negara baru berdiri menghadapi agresi Belanda dan munculnya upaya pemberontakan yang berlatar ideologi berbeda, seperti PKI, Madiun, dan DITII. Pancasila berperan sebagai pemersatu instan yang menanggapi ancaman perpecahan. Para pendiri bangsa menggunakan sila-sila Pancasila untuk mempersatukan berbagai pihak, mulai dari nasionalis, agamis, hingga sosialis demi mempertahankan kemerdekaan. Nilai-nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan adalah fondasi tak tergoyahkan. Ketika ada perbedaan ekstrim, kita harus selalu kembali ke dasar-dasar Pancasila untuk mencari titik temu dan menjaga keutuhan bangsa. Yang kedua adalah masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959 ujian penerapan. Indonesia mencoba sistem demokrasi liberal ala barat. Banyak partai politik bermunculan yang seringkali menyebabkan kabinet atau pemerintahan mudah jatuh karena perbedaan ideologi. Pancasila sering dijadikan alat retorika, namun sistem politik yang diadopsi justru rentan konflik. Dalam lidang konstituante terjadi perdebatan sengit tentang dasar negara, menunjukkan Pancasila belum sepenuhnya selesai. Yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 ujian kekuatan personal. Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan menerapkan demokrasi terpimpin dengan konsep NASAKOM, nasionalis, agama dan komunikasi. Pancasila cenderung dimaknai oleh satu orang. Puncaknya adalah tragedi G30 SPKI. Pancasila menjadi alat legitimasi kekuasaan. Interpretasi Pancasila diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintahan pusat, bahkan terancam disimpangkan oleh ideologi komunis. Pancasila tidak boleh dipersonalisasi. Ideologi negara harus dijaga oleh seluruh rakyat, bukan hanya dimonopoli atau ditafsirkan oleh satu orang atau satu kelompok saja. Waspadai bahaya ekstremisme ideologi baik dari kiri maupun kanan. Dengan mempelajari sejarah ini, generasi muda menyadari bahwa mempertahankan Pancasila berarti aktif dalam menjaga nilai-nilai luhur di setiap zaman, tidak hanya saat upacara bendera. Sekian video dari saya, terima kasih.